kita. Yang beliin kan adalah Allah yang mampukan kita untuk membelikan. Itu sederhana, tapi itu lama-lama akhirnya membuat konsep di kepala anak bahwa kalau minta apa-apa sama Allah dulu gitu. Karena orang-orang soleh di zaman dulu, teman-teman semua nggak punya garam, itu sebelum minta ke suami, mintanya sama Allah dulu loh, sampai dikisahkan loh kisah tersebut. Mintanya sama Allah dulu gitu. Itu hal yang kecil gitu ya, mintanya sama Allah dulu. Maka sama anak-anak juga begitu, hal sederhana saja. Anak apa misalnya mama mau beli ini beli itu mau apa, minta dulu sama Allah, doa dulu sama Allah, doa dulu sama Allah sayang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki supaya mama ada uangnya. Kadang kan kita hanya cepat, belum ada duit gitu kan, cepat belum ada duitnya gitu, padahal kita bisa melibatkan kalimat kata Allah tuh sebanyak mungkin di telinga anak-anak kita. Belum ada rezekinya sekarang nak, berdoa sama Allah, berdoa sama Allah itu sudah pelajaran tauhid. Berdoa sama Allah supaya Allah berikan rezeki untuk mama, misalnya untuk ibu bisa beliin kamu gitu. Atau misalnya cerita berikutnya, misalnya pertama ya minta terus sama Allah, termasuk ketika anak sakit. Anak saya sakit pada saat itu, kemudian dia bilang ayo ayo ke rumah sakit katanya, karena dokter yang bisa menyembuhkan. Maka tauhid masuk di situ. Nah, yang menyembuhkan adalah Allah. Minta sama Allah supaya Allah menyembuhkan. Karena dokter itu bisa melakukan tugasnya kalau Allah yang bantu, Allah yang izinkan. Minta sama Allah, nah, minta Allah sembuhin sayang. Jadi anak-anak secara sederhana sejak kecil dia paham bahwa minta apa-apa sama Allah. Begitu teman-teman semua. Hal ini juga saya pernah ceritain kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya beberapa tahun yang lalu, 10 tahun mungkin atau belasan tahun yang lalu, saya ditawarin main sinetron jadi bidadari. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar cerita ini ya. Di mana pada saat itu udah syuting itu bidadari, hanya saja ada yang janggal di telinga saya karena di skenario anak-anak mengatakan kalau terjadi apa-apa dalam hidup mereka, mereka akan panggil bidadari, tolong aku, bidadari tolong aku, terus sayanya muncul gitu, tring gitu, saya muncul gitu. Kemudian dengan magic akhirnya anak itu bisa ditolong gitu. Ini kan masalah besar dalam perkara tauhid. Kalau kita jeli, kenapa? Karena apalagi anak-anak yang nonton, karena anak-anak percaya bahwa yang bantu adalah si bidadari itu gitu. Nah ini perkara tauhid bukan perkara main-main. Maka saat itu saya bilang, wah saya nggak bisa nih gitu. Ini perkara besar. Kelihatannya sih senang-senang aja ya. Kelihatannya kan enak-enak aja, oh cantik bidadari gitu, pakai baju-baju putih, pakai sayap segala macam. Tapi akibatnya apa? Anak-anak nanti kepikiran bahwa oh minta apa-apa sama bidadari gitu. Bukan minta apa-apanya sama Allah. Jadi pengajaran tauhid itu pertama percaya sama Allah, Allah itu ada. Salah satu ngajarin kepada anak-anak adalah rasa kebergantungan bahwa kamu mintanya sama Allah, nak. Doanya sama Allah, sayang. Minta apa-apa sama Allah. Ada apa-apa mintanya sama Allah, sayang. Itu yang pertama. Terus ngajarin anak-anak punya tauhid keimanan kepada Allah tuh ngajarin berikutnya apa? Menyadarkan mereka semua bahwa nggak ada yang punya kita loh, nak. Semuanya ini punya Allah. Kecerdasan yang Allah kasih, kecerdasan kamu itu Allah yang kasih. Gitu. Jadi pemahaman itu juga penting teman-teman semua. Ini contoh ya, contoh rukun iman, contoh di mana kita menanamkan kepercayaan anak-anak kita dan diri kita kepada Allah SWT. Caranya selain berdoa tadi, caranya adalah yang kedua, caranya adalah um, bahwa meyakini segala sesuatu itu ciptaannya Allah. Menjadi korban dari pikiran kita sendiri. Manfaat boleh ya memahamkan. Karena hati-hati loh teman-teman semua. Teman-teman ngerasa ini hal yang sepele ya. Saking sepele teman-teman nggak pernah mengucapkan kalimat Allah sebanyak mungkin di rumah teman-teman semua. Contohnya apa? Contohnya saya pernah kasih contoh juga. Contohnya Korun misalnya. Korun itu teman-teman semua kalau diceritakan dalam Al-Quran, Korun itu kan dulu miskin ya. Ketika miskin, beliau Korun ini minta doa kepada Nabi Musa supaya jadi orang kaya. Ketika Korun jadi orang kaya, Korun digambarkan jadi orang yang sombong dan dia berkata bahwa kepintaranku, kekayaanku ini karena usahaku sendiri. Nah, ini yang kita nggak mau terjadi sama diri kita maupun anak-anak kita. Betapa banyak teman-teman semua orang-orang yang sudah Allah kasih kaya, Allah kasih jabatan, Allah kasih ketenaran, Allah kasih kehebatan. Kemudian dia jadi zalim. Dia mengatakan bahwa ya aku hebat ya karena diriku sendiri. Ya aku bisa sekaya ini karena kerja kerasku sendiri. Nah itu bahaya. Oleh karena itu pelajaran tauhid ini penting untuk menunjukkan bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tuh bisa sekolah setinggi itu karena Allah yang kasih kamu kesempatan sekolah setinggi itu. Kamu bisa sekaya ini punya harta yang banyak karena Allah yang kasih. Itu kan hal sederhana ya teman-teman semua. Tapi itu bisa merubah orang loh ketika tauhid itu nggak diajarkan dari kecil. Itu banyak sekali orang-orang kalau kita lihat sekarang teman-teman semua. Orang-orang yang sudah hebat-hebat coba.
Lupa dia bahwa kayak Korun tuh lupa dulu miskin, ingat sama Allah. Ketika udah kaya raya, udah sehat, udah hebat, udah terkenal, lupa sama Allah SWT gitu. Nah, kepentingan pendidikan tauhid ini adalah salah satunya itu, bahwa menyadarkan pada anak-anak, nah, kamu itu hebat karena Allah yang kasih kamu kehebatan. Jadi alhamdulillah, ucapkan puja-puji kepada Allah SWT. Ya itu sering terjadi sama anak-anak saya juga gitu. Mereka kan sering berbangga kan, mereka bilang, Uma lihat nih nilainya bagus kan, 100 kan, pinter kan. Nah itu tugas dari orang tua mengatakan Alhamdulillah nak, Allah memberikan kecerdasan kepadamu sehingga kamu bisa mendapatkan nilai 100. Uma lihat aku kuat loh, aku bisa main basket keren banget, bisa main bola keren banget, aku bisa gimnastik keren gitu. Iya, Allah memberikan kekuatan pada badanmu untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi hal sederhana yang sering dilupakan oleh para orang tua bahwa mengingatkan anak-anak, nak, Allah yang kasih sayang. Allah yang buat kamu hebat, nah. Allah yang buat. Jadi libatkan Allah, Allah, Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu teman-teman semua. Jadi kalau rukun iman, kepercayaan kepada Allah, salah satunya yang bisa dilakukan adalah secara sederhana kepada anak-anak kita, bagaimana dia hatinya bergantung penuh hanya pada Allah, bergantung penuh pada Allah. Bagaimana dia merasa bahwa Allah terus melihat dan mengawasinya gitu. Saya pernah kasih cerita juga ya teman-teman semua di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika anak saya bohong gitu karena dia buang makanan, tinggal bilang aja, nak, mama nggak lihat, Uma nggak lihat sayang, tapi Allah lihat. Itu lagi memberikan ilmu tauhid bahwa Allah mengawasi, Allah maha melihat tentang apa yang kamu lakukan gitu. Jadi singkatnya adalah Allah tahu, nah, Allah lihat, nah, Allah dengar, nah. Minta sama Allah dulu sayang, ngadu dulu sama Allah, nah. Allah yang bisa menyelesaikan persoalanmu sayang, Allah yang bisa menyembuhkanmu, nah. Kemudian kehebatanmu itu karena Allah sayang. Pokoknya Allah, 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 Allah. Nah, itu secara singkatnya mempelajari tauhid, kepercayaan kepada Allah SWT, iman kepada Allah itu harus kita bangun dengan melibatkan kalimat Allah, kebergantungan kepada Allah sebanyak mungkin, sesering mungkin di telinga anak kita. Atau teman-teman, kalau untuk anak-anak kecil kan, teman-teman pernah dengar nggak lagu Wujud Qidam Baqa, tahu kan lagu itu kan? Teman-teman harus hafal itu. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi misalnya. Yamuhu binafsihi wahdaniyah qudra iradah dan seterusnya. Nah, itu eh, juga adalah bagian dari bagaimana kita memperkenalkan tentang Allah kepada anak-anak kita. Bahwa Allah tuh punya sifat-sifat loh, nak, yang kamu harus tahu. Nah, ini kan pelajaran buat kita. Gimana kita mengajar anak kita, ya kita sendiri juga nggak tahu sifat-sifat Allah. Jadi makanya seorang ibu atau seorang ayah, orang tua itu harus belajar sepanjang hayat. Gimana kita bisa mengajar anak kita kalau kita nggak belajar gitu. Nah, misalnya tadi wujud, qidam, baka wujud apa? Oh, Allah itu ada, Allah itu berdiri sendiri. Oh, kidam, oh Allah itu terdahulu sifatnya, terdahulu gitu. Baka Allah itu kekal, kekal. Allah itu nggak mati gitu ya, kekal. Mukhalafalil hawadits itu Allah itu berbeda dengan ciptaan yang nggak bisa disamain. Kamu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, nggak perlu bantuan dengan siapapun, nggak perlu. Allah itu tunggal, nggak ada bantuan dari yang lain-lain, nggak ada gitu, tunggal, berdiri sendiri, wahdaniyah. Allah esa, Allah tunggal ya kudroh, Allah itu berkuasa misalnya. Nah, ini jadi PR buat kita teman-teman semua. Kita sendiri pun harus belajar untuk bisa ngajarin kepada anak-anak kita. Teko yang kosong, gimana bisa menuangkan kepada yang lain gitu. Jadi orang tua itu guru, guru siapa? Guru bagi anak-anaknya. Jadi kenapa kita harus belajar, ya kita guru bagi anak-anak kita. Kalau kita nanti terakhir saya akan bahas ya di buku ini bagaimana kisah-kisah ibu-ibu hebat ini. Mereka guru, guru kehidupan untuk anak-anaknya, mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya sehingga anaknya di anak-anak yang hebat, anak-anak yang besar. Karena bagaimana sang ibu ini mengajarkan keimanan kepada anak-anaknya sebelum anak-anaknya belajar yang lain-lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, ajarin anak-anak kita masih bahas rukun iman, iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Ajarin anak-anak bahwa hal-hal yang gaib itu ada. Oh, perkara-perkara gaib itu ada, meskipun kita nggak lihat. Allah kita nggak lihat, malaikat kita nggak lihat. Tapi kita percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada, bahwa malaikat-malaikat itu punya tugas-tugas gitu ya. Nah, hal sederhana teman-teman semua. Ini kalau nggak diajarin perkara-perkara tentang malaikat ini bahaya juga. Uh, Anak-anak harus tahu bahwa ada malaikat ya, malaikat. Alhamdulillah ada pelajaran agama di sekolah ya teman-teman semua. Walaupun minim ya, kalau di sekolah negeri itu minim. Tugas kita, saya mau cerita sedikit, saya ibu yang banyak kekurangan, tapi sebelum tidur, dari anak itu kecil sampai sekarang, anak saya paling besar umurnya 11 tahun, itu tiap malam, itu saya cerita, Bu, teman-teman semua. Cerita, setengah jam aja, atau kalau udah ngantuk banget 15 menit aja, cerita setiap hari
Setiap hari tentang kisah-kisah, tentang perkara keimanan, apapun setiap hari. Ya, bayangkan kalau anak kita tiap hari mendengarkan itu dari ibunya, otomatis ibunya ini harus harus apa? Harus belajar dulu kan, harus baca dulu gitu, harus tahu dulu gitu, baru kita bisa cerita ke anak kita, ya kan? Makanya sebelum tidur itu golden time. Seorang ibu, mungkin ayah kerja gitu, seorang ibu atau ayah kalau bisa secara bergantian itu golden time untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak sebelum tidur. Kan biasanya kalau sebelum tidur didongengin, dibacain segala macam, itu adalah waktu berharga sebelum tidur, itu kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Termasuk misalnya hari ini nih, teman-teman udah memahami rukun iman, rukun Islam. Nah, itu tuh diceritain lagi kepada anak dengan bahasa. Itu penting banget, itu golden time. Mungkin teman-teman sibuk seharian karena teman-teman udah kerja, teman-teman ngurusin rumah dan sebagainya, tapi adalah golden time itu untuk kita menanamkan nilai setiap malam kepada anak-anak kita. Karakter itu terbentuk dari setiap malam yang kau ceritakan itu, teman-teman semua, gitu ya. Nah, balik lagi pada rukun iman kepada malaikat. Jadi kasih tahu secara sederhana, ada malaikat-malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Misalnya ada rokib, ada atid yang mencatat amal baik, ada amal buruk. Nah, memang mama nggak lihat, nak, tapi ada rokib, ada atid loh ya, yang akan senantiasa mengawasi sayang. Dia akan mencatat dan jelaskan tentang malaikat-malaikat itu. Jelaskan, uh, jelaskan konsep itu, gitu. Ada kasus teman-teman semua, seseorang anak bercerita gitu ya di sekolah gitu. Kemudian dia bercerita, kamu nggak bisa ya ganggu-ganggu aku karena aku punya harimau nih. Kata orang tuaku, aku punya harimau yang ngejagain aku. Jadi siapapun yang nantinya jahatin aku, kalian ini ya bahaya ya karena ada harimau-harimau yang jagain aku. Ini kan bagian dari musyrik ya. Karena ada jin-jin yang akhirnya ngejagain anak itu gitu. Teman-teman tahu kan kalau jin itu kan turunan ya. Maksudnya kalau keluarga itu terbiasa dijagain jin dan itu nanti jinnya itu akan ngejagain keturunan-keturunan berikutnya gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih yang kita nggak mau, bahwa bukan jin, bukan harimau, bukan jelmaan apapun yang menjaga kamu, tapi ada malaikat-malaikat yang menjaga kamu gitu. Jadi pemahaman terhadap malaikat-malaikat ini beritahu kepada anak-anak bahwa malaikat-malaikat punya punya tugas, bahwa dalam kehidupan kita nggak sendiri nih, ada malaikat-malaikat yang menjaga kita misalnya gitu. Kemudian iman kepada kitab, beriman kepada kitab ya. Gimana uh, orang tua mengajarkan kepercayaan kepada anak-anak perkara kitab, khususnya Al-Quran sebagai pedoman kita. Teman-teman tahu apa sih bedanya orang beriman ini dengan orang yang nggak beriman? Ngafalin Quran itu bisa loh dihafalin oleh semua orang, bisa. Beberapa tahun yang lalu saya dan menemukan institusi orang-orang yang menghafalkan Quran dan mereka hafal Quran dan bahasa Arab, tapi mereka meneliti kebenaran Al-Quran dan mereka bukan orang yang beriman kepada Quran. Nah, kita nggak mau ini, kita maunya anak-anak beriman dulu. Ini Quran sayang, Quran. Quran ini adalah firman-Nya Allah. Kalau mau tahu Allah itu bicara apa sayang, itu ada di Quran. Atau ngajarin ke anak-anak kita yang remaja, nah kamu kan kalau sama pacarmu misalnya sama kekasihmu itu suka tuh baca-baca surat cinta misalnya, Allah juga punya surat cinta sayang, surat cinta itu namanya Quran. Percaya bahwa Quran itu adalah firman-Nya Allah gitu. Jadi dan dari situ nanti setelah percaya baru setelah iman baru diajarin untuk ngafal tiap hari atau baca tiap hari. Jadi percaya sepenuh hati bahwa Quran itu adalah firman Allah, karena banyak teman-teman semua orang-orang yang ngafal Quran tapi ujung-ujungnya nggak percaya gitu. Nah, ini yang problem. Jadi secara sederhana, uh, secara basic ajarin kepada anak-anak bahwa ada percaya pada kitab. Kitab ini firman-Nya Allah, kalimatnya Allah, ini mukjizatnya Rasulullah SAW dan lain-lain. Secara sederhana ini mukjizat. Nah, kitab ini dihafalkan oleh semua orang, bisa. Nggak ada kitab di dunia ini yang dihafalkan oleh orang kecuali Al-Quran. Al-Quran bisa dihafalkan oleh anak kecil, oleh orang gede, oleh orang tua, oleh orang buta, oleh orang nggak bisa bicara ya, semuanya bisa ngafalin Quran. Jadi ini bagian dari mukjizat. Buat anak-anak tuh cinta sama Quran, percaya dan cinta sama Quran. Baru setelah itu kita ajarin untuk tiap hari bersama Quran. Iman pada Rasul misalnya. Yang keempat, teman-teman ajarin bagaimana bagaimana tentang Rasulullah SAW tiap hari. Kan materinya banyak ya teman-teman semua, nggak bisa. Kan teman-teman ibu-ibu kan suka ikut pengajian nih. Nah, pengajian itu ditransfer ke anak-anaknya. Dari umur berapa? Dari umur 4 tahun. Anak-anak sudah paham dari umur 4 tahun. Setiap hari 4 tahun. Jadi jangan lagi ada yang bilang begini, anak saya udah gede tapi kok nggak sholat. Pertanyaannya waktu dia kecil ibu kemana? Anak saya udah gede tapi kok begini, pertanyaannya dari kecil, dari anak itu kecil. Kan kalau anak kecil-kecil kan bisa dibentuk-bentuk kayak kawat.
Oh, udah gede kayak besi, udah permanen gitu, agak susah gitu. Pertanyaannya waktu kecil kemana? Nah, bagi orang tua yang masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil nih, ini jadi apa? Jadi kesempatan besar untuk membentuk membentuk kekokohan imannya, membentuk karakternya lewat siroh-siroh. Makanya orang tua harus harus ini terus ya, harus belajar terus gitu. Ibu-ibu, teman-teman semua, apa sih tujuan kita ngaji terus? Teman-teman kan sering kajian tuh ke masjid-masjid. Apa sih tujuannya ngaji? Tujuannya ngaji tuh buat ngajarin lagi. Ngajarin ke siapa? Ngajarin ke anak-anakmu lagi, ya kan teman-teman kan? Apa sih tujuan kita tuh apa dengar-dengar ceramah kayak gitu? Tujuannya apa sih? Ya selain untuk memperbaiki diri, ya kita transfer kepada anak-anak kita gitu. Nah, caranya adalah tiap malam golden time itu tuh dilakukan. Buat kebiasaan bicara sama anak-anak kita. Nggak perlu quantity, nggak perlu secara waktu, tapi quality. Sehingga ketika anak itu sudah mulai remaja, sahabat terbaiknya adalah kita. Dia bisa cerita apapun kepada kita, karena kita sudah membiasakan ngobrol. Ngobrol dengan pola yang komunikatif dan demokratif. Saya sering bilang, teman-teman semua di pertemuan sebelumnya, saya bilang, pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Itu dalam 102, ayat As-Saffat 102, kalau saya nggak salah, itu ada kalimat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mengatakan ya ayahku. Nabi Ibrahim mengatakan ya anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jadi bagaimana pendapatmu itu adalah ajaran untuk kita menjadi orang tua yang bukan otoriter tapi demokratis, yang komunikatif gitu. Ya kemudian iman kepada hari kiamat ya. Gimana kita ngajarin kepada anak-anak kita, nak, kenapa sih iman pada hari kiamat ini penting? Ya supaya benar kehidupannya di dunia ini gitu. Secara sederhana seperti itu. Ajarkan kepada anak-anak tentang ada alam barzah, setelah alam barzah nanti ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, yaumul hisab, ada sirat sayang gitu. Itu diceritain sebagaimana yang sudah teman-teman tahu. Itu ilmu-ilmu penting, ilmu-ilmu dasar yang harus diketahui anak-anak sejak dini ya tentang hari kiamat. Memahami tentang hari kiamat membuat anak-anak pada akhirnya ketika dia dewasa nanti, ketika dia merasa sedih sekali, maka dia nggak akan terlalu terpuruk karena dia tahu bahwa kehidupan dunianya sementara. Ketika dia lagi bahagia banget, dia nggak juga terlalu euforia karena dia tahu nggak sementara juga gitu. Jadi konsep hari kiamat itu harus dipahami betul oleh anak-anak sejak dini. Kemudian konsep kepada kepercayaan pada iman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Apa akibat anak-anak nggak diajarin tentang iman kepada takdir? Nanti kalau udah gede, kayak kita nih nanti marah sama Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa kau takdirkan ini sama saya ya Allah? Kenapa kau beri ujian kepadaku seperti ini ya Allah? Ada jenis manusia yang marah. Ya, ketika ujian hidup terlalu berat, dia marah sama keadaan, dia marah sama Allah. Tapi ketika konsep iman kepada qada dan qadar dipahami, dihayati, di apa ya? Diterima, maka nggak ada tuh kalimat yang kemudian Allah kenapa begitu, kenapa begini, kenapa kau berikan ujian, nggak ada, nggak akan pernah ada kalimat itu. Iman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman poin terakhir yang harus diajarkan pada kita dan kepada anak-anak kita. Apa qada itu? Ketetapan Allah SWT. Sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah tetapkan. Memang kamu akan ngalamin ini, kamu akan ngalamin itu. Qada takdir ya. Kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami itu. Gitu. Jadi ketika konsep iman kepada qada dan qadar itu akan membuat karakter seseorang ketika tumbuh besar nanti dia akan ridho terhadap ketetapan dari Allah SWT. Ya memang ini takdir dari Allah. Saya terima, saya jalankan ya Allah. Nah itu teman-teman bayangkan, kalau hal-hal ini nggak ada dalam kehidupan seorang manusia, gimana dia menjalankan kehidupannya? Ya nggak teman-teman semua. Jadi orang tua perlu mengajarkan pada anak-anak kepercayaan terhadap takdir, terhadap ketentuan. Ini ketentuan dari Allah SWT terhadap segala sesuatu yang terjadi itu merupakan bagian dari izin Allah, bagian dari kehendak Allah, dan manusia punya tugas untuk menerima gitu. Jadi itu konsep dulu yang kita bahas di awal tentang bagaimana ngajarin tauhid ke anak-anak melalui rukun iman. Bagaimana rukun iman itu ada, ini jadi urgensi. Kita sering dengar rukun iman, rukun iman, rukun iman, tapi kita lupa dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, siapa sih yang paling berperan dalam pengembangan imannya anak, dalam proses pertumbuhan iman anak? Keluarga. Keluarga itu adalah fondasi, adalah apa orang paling utama dalam mengenalkan, menumbuhkan, memantau, mendampingi untuk anak-anak punya tauhid dan akidah yang kokoh. Ya. Nah, sekarang saya mau cerita beberapa kisah-kisah dalam buku Healing Parenting yang mungkin bisa jadi
pembelajaran buat kita semua, teman-teman semua, tentang bagaimana para orang tua ini adalah orang tua yang hebat, sehingga mereka bisa menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa dengan ketauhidan atau dengan akidah yang betul. Kita bahas dulu dari sekian banyak belas nama ya di buku ini. Buku Healing Parenting ini ada bahas tentang kisah Nabi Ibrahim, bagaimana pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Tentang bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menjadi seorang penuntut ilmu yang tangguh gitu. Kemudian bagaimana pola asuh. Saya bahas sedikit tentang Siti Maryam ya teman-teman semua. Nanti kita akan bahas tentang Imam Syafi'i maupun Abu Hanifah dan lain-lain. Parentingnya Ibunda Siti Maryam itu ada dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Ya, ada dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Apa sih yang terjadi di dalam pola asuh itu? Satu-satunya nama dijadikan nama surah di dalam Al-Quran, dalam surah ke-19 itu Siti Maryam. Seseorang yang sangat luar biasa di masanya, perempuan yang terbaik di masanya. Teman-teman lihat pola parentingnya Ibunda Siti Maryam, namanya Hana. Di buku saya jelaskan juga. Beliau itu bertekad loh. Nggak ada seorang ibu, kecuali ibu itu adalah ibu yang luar biasa ketauhidannya. Seorang Hana ini, Ibunda Siti Maryam itu bertekad, ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, aku jadikan dia anak yang mengabdi untuk agamamu, ya Allah. Gitu. Ibunda Siti Maryam ini yang namanya Hana ini berpuluh-puluh tahun menikah nggak punya anak. Jadi bernazar, janji sama Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, ya Allah, anak ini untuk agamamu, ya Allah. Kan nggak mungkin, nggak mau ibu begitu. Hanya ibu-ibu tertentu yang mengatakan, ya Allah, aku punya anak, ya Allah, aku berikan anak ini untukmu, ya Allah, aku berikan anak ini untuk ujung agamamu, ya Allah. Nggak semua ibu begitu tuh, ibu-ibu di Gaza tuh. Ya Allah, anak-anakku syahid, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, dia membela negaranya, dia membela tanah airnya, dia membela Gaza, dia membela Palestina, ya Allah. Nggak semua ibu kayak gitu. Nah, ibundanya Siti Maryam tuh begitu, ya, Ibu Hana ini. Lihat dalam surah Ali Imran ayat 35, beliau berdoa, Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dalam surah Ali Imran 35. Apa kata Hana ini, ibundanya Siti Maryam? Ya Allah, aku nazar, ya Allah, aku janji, ya Allah, anak yang dalam kandunganku ini kelak jadi hamba yang berkhidmat di masjid, di Baitul Maqdis, ya Allah. Karena itu terimalah janjiku ini, ya Allah. Jadi kalau mau ngikutin anaknya hebat, ya nggak ada cara lain selain ibunya harus hebat dulu. Nah, si ibu yang hebat ini punya tekad, ya Allah, aku punya anak, ya Allah. Anak-anak ini akan menjadi kebanggaanmu, ya Allah. Dia akan menjadi orang yang menolong orang lain, ya Allah. Nah, itu adalah uh, bisa dengan ibu yang hebat. Kedua, kasih nama yang baik. Dalam surah Ali Imran 36. Ya, ada kalimat di sini, Rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dakarul kal unsa. Kemudian wa inni samaituha Maryam. Kemudian Ibunda Siti Maryam ini berkata, aku namai anak ini dengan nama Maryam. Jadi dikasih nama yang baik. Yang ketiga, pola pengasuhannya Ibunda Siti Maryam ini, si Hana ini, yang merupakan Ibunda Siti Maryam, dalam surah Ali Imran 36, selalu mendoakan anaknya. Yang mendoakan anaknya. Ada kalimat, aku menamai dia Maryam, ya Allah, dan aku memohon perlindungan kepadanya, ya Allah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam surah Ali Imran 36, Ibunda Hana ini berdoa, ya Allah, aku menamai dia Maryam, aku mohon perlindungan untuknya dan anak keturunannya, ya Allah, daripada setan yang terkutuk. Makanya Siti Maryam itu terlindungi dari syaitan yang terkutuk karena doa dari ibunya. Yang keempat, bagaimana cara pendidikan Ibunda Siti Maryam? Mencari lingkungan yang baik. Kalau kita mau tumbuh jadi orang yang baik, anak-anak kita tumbuh jadi anak-anak yang baik, cari lingkungan yang baik, teman-teman semua. Sebagaimana dalam surah Ali Imran 37. Ali Imran 37 ya. Di mana ibunda yang bernama Hana ini memberikan Siti Maryam yang kecil ke masjid, ke Baitul Maqdis Palestina, dan kemudian diasuh oleh Zakaria alaihissalam. Kelima, dikasih makanan yang baik. Dalam surah Ali Imran ayat 37 dikasih makanan-makanan yang baik, dan itu makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau anak-anak kita dan diri kita tumbuh jadi orang yang baik, perhatikan makan minum. Secara singkat dan secara cepat saya bahas tentang Siti Maryam. Berikutnya, teman-teman semua, dalam buku ini saya juga menceritakan kisah tentang seorang ibunda yang luar biasa bernama Al-Khonsah. Ya, Al-Khonsah. Seorang ibu yang akhirnya kehilangan anak-anaknya, dan kemudian karena ketauhidannya yang kokoh,
Kemudian seorang ibu ini mempersiapkan anaknya untuk menjadi pejuang di agama Allah. Mungkin kalau dulu pejuang di agama Allah tuh berperang ya teman-teman semua. Atau kalau di Gaza berperang di jalan Allah ya betul-betul berperang gitu. Kalau kita di masa kita yang sekarang, kita tinggal di negeri yang aman, berjuang di jalan Allah tuh apa? Kita jadikan anak-anak kita boleh kok jadi apapun teman-teman semua. Dia boleh kok jadi dokter, dia boleh kok jadi jadi guru, dia boleh jadi pejabat, dia boleh. Tapi semua profesi dia itu menghantarkan orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sama seperti Al-Khonsa. Dalam buku Healing Parenting, saya ceritakan tentang Al-Khonsa. Siapa Al-Khonsa? Beliau itu adalah ibu 4 orang anak yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dalam perang Qadisiyah pada saat itu. Apa yang dia wasiatkan kepada anak-anaknya? Anak-anakku, kalian itu adalah seorang muslim yang memeluk agama Islam dengan penuh ketaatan. Kalian semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela agamanya, nak. Gitu. Jadi anak-anaknya gagah berani karena ibu yang gagah berani. Mungkin ini seperti ibu-ibu di Gaza ya, teman-teman semua ya. Gak ada pilihan lain kan. Satu hari nanti kamu akan membela, nak, berjuang gitu. Ya, itu yang diajarkan oleh kalau di zaman dulu oleh Al-Khansa. Sehingga anak-anaknya mati syahid 4 orang. Jadi ya karena seorang ibu yang tahu bahwa anak ini insya Allah anak ini akan berjuang untuk membela agama Allah SWT. Kita di Indonesia itu nggak mesti sampai harus syahid kemudian perang, enggak teman-teman semua. Tapi kita kalau mengikuti ibu-ibu hebat ini adalah kita siapin anak-anak kita. Nggak mesti jadi ustadz, jadi ustazah, nggak mesti gitu. Nggak semua orang harus jadi guru agama, enggak. Apapun profesinya, mau jadi apapun dia, maka dia bawa sinar, bawa cahaya di profesinya dia itu. Mau dia jadi pemain bola, tapi pemain bola yang membawa cahaya keislaman di lingkungannya gitu. Mau dia jadi pilot, tapi pilotnya membawa cahaya di komunitasnya gitu. Kayak gitu, kita persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Berikutnya teman-teman semua, Uma juga di sini saya juga menulis tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mazhabnya diikuti oleh sebagian besar orang-orang Asia ya. Imam Syafi'i siapa sih? Imam Syafi'i ini lahirnya di Gaza, tempat yang sekarang lagi perang di Gaza. Yatim, ya. Tapi beliau hafal Quran dari umur 7 tahun. Jadi ketika beliau umurnya 2 tahun, digendong sama ibunya berjalan dari Palestina menuju ke Mekah. Karena ibunya visioner. Ibunya bukan berpendidikan tinggi, bukan kuliah S2, S3, profesor, enggak. Tapi ibunya adalah orang-orang yang mau anak ini jadi anak yang bisa memperjuangkan agama Allah. Tapi kalau di kampung terus, nggak berkembang nih anak. Kalau nggak berhijrah, nggak apa nggak belajar sama guru-guru besar, nggak berkembang ini anak. Maka ibu ini seorang ibu tunggal nih Bu, ibu tunggal, ibu muda mungkin usia 30 tahunan, bawa ini bayi dengan tekad ini anak akan jadi orang besar ya Allah. Jalan beliau sampai ke Mekah ya, mengirim anaknya sampai ke Mekah sana, memperhatikan pendidikan anak-anaknya sampai Imam Syafi'i berusia 15 tahun itu sudah diizinkan untuk berfatwa oleh gurunya Imam Malik ya. Kenapa? Karena ibunya yang mengarahkan, ibunya yang visioner. Kemudian eh siapa lagi di sini? Banyak ya semua. Misalnya, oh ya di sini misalnya ada, saya mau ceritain tentang kisah juga ya, kisah-kisah berikutnya. Ada Sabit bin Nu'man, mungkin teman-teman pernah dengar, yang kemudian akhirnya ini menjadi orang tuanya Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah salah satu imam mazhab juga. Gimana ceritanya? Kenapa ulama ini bisa jadi ulama hebat? Gimana ceritanya? Karena ketauhidan orang tuanya. Jadi diceritakan yang namanya Thabit bin Nu'man ya. Di dalam buku Healing Parenting saya ceritakan. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya. Lagi jalan-jalan nih di satu pedesaan, tiba-tiba lewat sebuah kebun, tiba-tiba ada apel yang menggelinding. Diambillah apel itu, kebetulan lagi lapar beliau. Dimakanlah apel itu. Lalu kemudian sang penjaga kebun bilang, kamu makan sesuatu yang haram. Itu bukan punya kamu makan sesuatu yang haram. Makanya Sabit bin Nu'man ini kemudian ketakutan karena memakan makanan tanpa. Terus suaranya hilang. Ya, yang halal gitu. Akhirnya penjaga kebun mengatakan kamu harus jalan jauh banget ke sana untuk kamu minta izin supaya orang itu ridho kamu makan apelnya. Ini kan sederhana ya teman-teman semua. Kita tuh sering loh ngambil makanan orang, ngambil barang milik orang nggak bilang-bilang gitu. Belum tentu orangnya ridho, tapi ada orang yang sangat menjaga ini loh bahwa itu bukan miliknya, dia nggak mau makan. Dia takut luar biasa gitu. Akhirnya beliau ini berjalan jauh sampai ketemu sang pemilik kebun. Kata pemilik kebun, aku nggak bisa ridho ya. Makanan yang kamu makan tuh aku nggak ridho gitu.
Kecuali aku bisa memaafkan kamu, kecuali kamu nikah sama anakku. Tapi anakku itu buta, anakku itu tuli, anak aku itu bisu, dan anak aku itu lumpuh. Gitu. Teman-teman pernah dengar cerita ini? Akhirnya saking ketakutannya Thabit bin Nu'man ini, takut ya Allah, sudah haram masuk ke dalam tubuhku ini. Allah, apalah jadinya aku ini, ketakutan. Akhirnya beliau mengiyakan untuk menikah dengan gadis tersebut. Ketika menikah, ternyata di malam pertama masuk ke dalam kamar, kemudian akhirnya Thabit bin Nu'man ini kaget. Ternyata orang itu, perempuan itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, tidak lumpuh. Kemudian ditanya, kenapa ayahmu mengatakan begitu? Perempuan ini mengatakan, iya, maksudnya mataku buta adalah mataku nggak pernah melihat hal-hal yang haram. Iya, maksudku telingaku nggak bisa mendengar adalah telingaku nggak pernah mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisanku ini lisan yang bisu karena nggak pernah ngomong hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lumpuh karena nggak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Dan pernikahan dua orang ini, dua orang yang begitu taat kepada Allah, begitu takut kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melahirkan anak yang bernama Imam Abu Hanifah, yang kemudian menjadi seorang ulama yang sangat terkenal. Coba bayangin teman-teman semua. Kita cita-cita pengen punya anak yang hebat. Diri kita sendiri aja masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, masih banyak nggak belajarnya gitu. Gimana bisa? Contoh lain saya tulis dalam buku ini, ibunya Imam Ahmad bin Hambal misalnya, janda juga. Jadi para ulama-ulama ini banyak yang orang tua mereka yatim ya, punya ibu tunggal. Tapi ibu yang janda ini walaupun pada saat itu jandanya belum genap usia 30 tahun, itu fokus dalam mengurusi anaknya sehingga anaknya ini menjadi anak yang hebat gitu. Imam Bukhari, saya tulis dalam buku ini. Teman-teman tahu Bukhari? Bukhari itu dinisbatkan ke nama tempat Bukhara di Uzbekistan. Beliau imam hadis kan. Kalau kita baca hadis kan hadis Bukhari gitu-gitu kan. Teman-teman tahu nggak itu bukan orang Arab loh, itu orang Uzbekistan gitu ya. Dan mengalami kebutaan di masa kecilnya. Nah, ibu yang hebat ini dengan ketauhidan yang kokoh, yang yakin bahwa Allah Maha Penyembuh, berikhtiar ke mana-mana supaya anak ini sembuh dari buta. Imam Bukhari dulu buta masa kecilnya. Kemudian nangis minta sama Allah, ya Allah Kau Maha Penyembuh, ya Allah Kau Maha Penyembuh, ya Allah. Ya, itu tauhid yang kokoh karena mintanya sama Allah dan ikhtiar akhirnya Allah kasih kesembuhan. Ini perhatikan polanya ya teman-teman semua, rata-rata orang-orang hebat ini ibundanya visioner ya, kemudian ibundanya punya visi misi yang kuat dan anak ini di nggak bermukim, nggak tinggal di desanya, nggak pindah, dia pindah belajar seperti tadi Imam Syafi'i. Imam Bukhari juga begitu, di usia 16 tahun Imam Bukhari ke Mekah, setelah ke Mekah ke Madinah, setelah ke Madinah ke Basrah, ke Kufah, ke Mesir, sehingga menjadilah imam yang luar biasa gitu. Dan ibunya ini memberikan izin ridha untuk anak ini berkeliling untuk mencari ilmu gitu. Kalau kata Imam Syafi'i itu ada pepatah, beliau mengatakan orang tuh jangan diam di tempat. Kalau di tempat itu seperti air yang tergenang, ya seperti air yang tergenang. Air tergenang itu banyak kotoran dan banyak jentik-jentik nyamuknya. Tapi air itu akan jadi bagus kalau dia mengalir ya, berhijrah gitu, pindah mengalir gitu. Maka dia akan jadi bagus, akan jadi sehat, akan jadi bersih seperti itu. Jadi itu teman-teman semua beberapa di antara yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan banyak tanya jawab saja. Bagaimana ibunda para ulama ini sangat luar biasa, ya. Bagaimana ibunda para ulama ini orang-orang yang visioner, nggak mungkin kalau beliau ini nggak punya tauhid, beliau mampu bertahan ngurusin anaknya. Rata-rata beliau para janda, teman-teman semua. Rata-rata beliau adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Tapi para janda, ibu tunggal, dan miskin itu nggak lantas membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang nggak berkualitas. Anak-anaknya jadi anak-anak yang hebat semuanya. Ya. Mulai dari Fatimah binti Ubaidillah, ibunda Imam Syafi'i, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ibunda Imam Ahmad bin Hambal, namanya Sofiyah. Di bukunya juga saya ceritakan. Imam Ahmad bin Hambal, Hambali ini juga salah satu mazhab ya, teman-teman semua. Nah, sedikit cerita sebelum saya tutup tentang Sofiyah binti Abdul Malik, ibunda Imam Ahmad bin Hambal ini. Beliau siapa? Imam Ahmad bin Hambal ini dilahirkan dari keluarga yang miskin sekali. Kemudian ayahnya udah wafat, yatim dia. Ibunya lah yang berperan tunggal untuk mendidiknya. Kenapa para ulama-ulama ini banyak yang yatim dan nggak kehilangan figur ayah? Gimana caranya? Karena ibunda ini menceritakan kisah-kisah, ya, menceritakan kisah-kisah dari para nabi atau para orang-orang hebat sehingga anak-anak ini punya figur dari kisah-kisah itu. Itulah pentingnya kisah-kisah yang kita ceritakan kepada anak-anak kita karena itu membentuk karakter anak-anak kita. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini dididik bukan dengan harta, dengan perhiasan dunia, enggak. Dididik dengan iman, dengan takwa.
Beliau mengatakan tentang ibunya, ibundaku ini menuntun aku hingga aku hafal Quran sehingga waktu aku umur 10 tahun. Membangunkan aku lebih awal pada waktu subuh. Jadi waktu subuh ibunda ini bangunin, kan biasanya sama ayah kan, yang anak-anak ke masjid. Tapi ibunda ini membangunkan anaknya, proses anak itu ke masjid sampai pulang lagi itu proses tarbiyah pendidikan kepada anak tersebut ya. Ibuku ini ya memakaikan baju walaupun dalam keadaan yang sangat dingin kami sholat karena ibu yang aku menuju ke masjid. Ibu yang lengkap ya. Kemudian awal di setiap subuh dan kami berangkat ketika pada saat itu masih begitu gelap ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu begitu mengingat jasa ibunya yang menyuruhnya untuk berangkat menuntut ilmu. Kemudian ibunya mengatakan, "Nak, pergilah, pergi. Kalau kamu menuntut ilmu pergi, Nak, pergi. Pergilah dalam mencari hadis ya. Karena hakikatnya safar itu apalagi untuk mencari hadis itu adalah uh, ibadah di jalan Allah SWT. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tuh muji-muji ibunya lagi. Apa yang beliau katakan? Ibuku ini membawakan aku bekal. Ya. Kemudian berpesan, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu jika dititipi maka tidak akan ada yang hilang darinya. Dan aku menitipkanmu nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku menitipkanmu nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat apa yang kau kerjakan. Pendidikan tauhid di situ teman-teman semua. Ya, kelak akhirnya Imam Mazhab, ya Ahmad bin Hanbal menjadi Imam Mazhab. Intinya dari semua yang saya ceritakan ini teman-teman semua, kita bercita-cita, kita punya hidup yang lebih baik. Generasi kita mau kehidupan generasi kita lebih baik. Kita mau anak-anak kita tumbuh jadi orang berilmu, jadi orang beriman, jadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Gak mungkin bisa kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri. Gak mungkin bisa kalau nggak menanamkan pondasi akidah atau iman atau tauhid yang kokoh tentang rukun iman. Kita mau anak-anak kita tumbuh menjadi orang berilmu. Sekolahnya bagus, iya. Orang semakin berilmu, semakin takut pada Tuhannya. Itu balik lagi pada pendidikan tauhid. Orang semakin kaya, semakin bermanfaat dia pada orang lain. Itu pendidikan tauhid. Orang semakin terkenal, dia gunakan keterkenalannya itu untuk mendekatkan orang lain kepada Allah. Itu ilmu tauhid juga. Gitu. Jadi hari ini Alhamdulillah secara garis besar kita sudah memahami urgensi tauhid kepada diri kita dan anak-anak kita. Kita hidup untuk Allah Ta'ala dan mengenal rukun iman yang 6 itu. Dengan begitu hidup kita terarah dan kita tahu kisah orang-orang hebat, semuanya hebat karena ibunya yang visioner, ibunya yang merencanakan kurikulum pendidikannya, ibunya yang tegar, ya sampai harus hijrah jauh gitu ya. Ibu-ibu yang tegar walaupun ibu tunggal tapi tegar. Kemudian ibu yang nggak kalah dengan kemiskinan, dengan kesendirian enggak. Dari ibu-ibu ini lahirlah anak-anak yang hebat. Jadi semua berada di tanganmu wahai para ibu. Gitu, wallahu alam. Gitu ya teman-teman semua. Saya rasa cukup pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan semoga Allah bantu. Gak ada kata terlambat, gak ada kata terlambat. Kita terus belajar, terus menimba ilmu dan transfer ilmu itu yang sudah teman-teman tahu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kalau kita dengar ilmu, kita nulis. Dengan tulisan itu kita bisa sampaikan kepada anak kita lagi, kepada orang-orang sekitar lagi gitu. Karena kalau cuma dengerin, nanti kita lupa dan kita nggak sampaikan kepada anak-anak kita. Semoga Allah bantu teman-teman yang masih punya anak-anak kecil, nikmatilah proses bersama dengan anak-anakmu yang kecil itu. Tidur dengan anak-anakmu, teman-teman semua, siapkan golden time, waktu emas itu sebelum tidur bicara dengan anak-anakmu. Bagi teman-teman yang sudah punya anak-anak remaja, saya kasih satu cerita penutup ya teman-teman semua. Sebagian kita di sini, anak-anaknya udah tersebar kemana-mana, anak-anaknya udah kuliah di mana-mana. Saya cukup terinspirasi dengan salah seorang teman, beliau seorang dokter, kita ngisi ceramah bareng, beliau punya 8 orang anak, sebagian besar anaknya dokter, dan anaknya kesebar, ada di New Zealand, ada di Turki, ada di UK, di mana-mana kesebar. Terus beliau bilang, Ustaz Zoki tahu nggak gimana cara saya menyatukan anak-anak saya itu, memberikan apa? Ibu-ibu tahu kan, jangankan ke anak-anak lah, kita nih ya, kalau kita lagi kerja misalnya, di pesantren misalnya, itu ada yang namanya meeting mingguan, meeting bulanan ya kan. Terus kalau teman-teman lagi kerja gitu, punya bisnis apa, oh meeting mingguan, meeting bulanan, meeting itu ada terus kan rutin. Masa sama keluarga sendiri kita nggak meeting? Nah, jadi dokter spesialis ini mengatakan saya meeting sama anak-anak saya untuk menyamakan visi misi, untuk menyamakan nilai-nilai. Jadi seminggu sekali kata beliau mengadakan Zoom. Zoom 1 jam 2 jam untuk mengumpulkan seluruh anaknya yang sudah berada di belahan bumi manapun itu. Kemudian beliau kasih petuah-petuah dan anak-anaknya saling bercengkerama satu sama lain untuk menyamakan visi misi.
menyamakan visi misi dalam keluarga itu, untuk menguatkan bonding dengan keluarga itu, bahwa seluruh keluarga harus kumpul, semuanya komplit. Walaupun berada di jauh-jauh dimanapun, tetap harus ada rutin. Meeting mingguan itu rutin untuk keluarga ini jiwanya satu gitu. Nah itu penting ya teman-teman semua, itu suatu hal yang penting yang mungkin itu bisa dilakukan kalau kita jauh pun kita masih bisa melakukan itu. Dengan begitu keluarga itu menjadi keluarga yang punya visi misi yang sama gitu dengan pertemuan rutin itu. Wallahu alam. Mungkin begitu. Semoga Allah mengampuni atas kesalahan perkataan saya yang masih banyak kurangnya ini dan semoga ada manfaat untuk teman-teman semua. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Oki. Masya Allah materinya daging banget nih malam-malam. Bikin semangat ya untuk kita semua. Mohon izin Ustazah, kita buka sesi pertanyaan. Ini ada dua orang nih yang raise hand. Dan untuk sahabat-sahabat yang lainnya yang mau bertanya juga boleh silakan di kolom chat. Izin ini ada Kak Maria. Mohon izin mungkin bisa ini ya, bisa langsung aja ya Ustazah ya pertanyaannya. Boleh. Silakan Kak Maria. Kak Maria, silakan. Ya karena belum mungkin bisa Kak Chandra. Silakan Kak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya tanya Ustazah, jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali itu yang Suaranya nggak kedengaran. hijrah, di mana tempat hijrahnya itu baik bukannya ya, di mana tempat mencari ilmunya para imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu sangat kondusif sekali, sangat bermutu. Jadi mulai syekhnya, mulai temannya, mulai lingkungannya, itu sehingga mendukung sekali untuk menyerap ilmu-ilmu dari syekhnya. Yang saya tanyakan, kondisi sekarang kan seperti terjadi apa ya, demoralisasi ya. Jadi kalau pondoknya bagus, ustadznya bagus, tapi kadang-kadang satu kelas atau satu pondokan itu 30 anak, 40 anak muslimnya pengawasannya di malam hari satu. Padahal temannya heterogen. Bagaimana ini terus meetingnya kan tidak ada juga antara anak dan orang tua karena sudah diserahkan ke pondok. Itu gimana ininya solusinya supaya anak itu kita sepertikan para imam ditaruh di tempat yang bagus, tumbuh menjadi yang bagus, berbuah bagus. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Ustazah. Mohon izin, mungkin teman-teman boleh mengumpulkan pertanyaan dulu, nanti dijawab sekaligus insya Allah. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi, Ya. silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, silakan Kak Nur. Kak Nur Hasanah, silakan. Sama ya, agak nge-freeze ya. Baik, teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat. Ya, ini ada yang mau bertanya. Tunggu sebentar. Ya, bagaimana ini dari Kak Puji, bagaimana cara menasehati anak yang mau anak pada momen apa yang tepat? Anak saya usia 9 tahun, kalau saya nasehatin dia langsung ngambek. Kadang ngejauhin saya, kadang tutup telinga, katanya gitu Ustazah. Mau dikumpulkan saja Ustazah pertanyaannya? Boleh satu lagi? Boleh satu lagi ya. Mohon izin. Ini ada dari Kak Maria. Pertanyaannya, ada pertanyaan dari cucu saya, katanya Allah Maha Melihat. Berarti matanya banyak banget ya. Seluruh badannya ada matanya, katanya gitu Ustazah.
pencerahannya Ustazah. Kepada Ustazah. Baik, pertama saya mencoba untuk menjawab dengan semua kekurangan ilmu saya, teman-teman semua. Saya juga masih berjuang, masih belajar, masih banyak salahnya. Mengenai anak-anak yang sudah di pesantren atau anak-anak yang sudah di luar jangkauan kita, gimana ya cara kita menanamkan nilai keluarga ini kepada dia yang sudah di pesantren. Oleh karena itu, teman-teman semua, pesantren atau sekolah itu bukan main-main. Pesantren atau sekolah itu adalah lembaga yang sesuai dengan visi misi kita. Setiap orang tua tuh visi misinya beda-beda loh, teman-teman semua. Ada orang yang memang konsentrasinya anakku mau tahfidz pokoknya, dari kecil harus tahfidz. Maka visi misi beliau itu sesuai dengan sekolah tahfiz yang ini gitu. Tapi ada orang tua yang mengatakan nggak perlu tahfiz 30 juz lah. Namanya anak kecil, biarin dia belajar yang lain-lain dulu. Tahfiz cukup lah, TK itu hafiz juz amma itu udah cukup bagi saya. Yang penting dia punya karakter yang bagus. Nah, berarti kita cari sekolah yang sesuai dengan visi misi kita. Atau misalnya ada orang tua yang bilang, enggak, aku mau anakku itu harus international school dari kecil. Tapi untuk urusan agama, aku bisa menghandle-nya sendiri di rumah gitu misalnya. Berarti kita, karena aku mau cita-cita anakku mendunia gitu, jadi harus dari kecil tuh harus konsentrasinya ke international school supaya tercipta karakter dia yang aktif. Karena kalau di sekolah-sekolah agama kadang-kadang anak-anaknya nggak seaktif anak-anak di international school. Misalnya teman-teman juga punya kelebihan rezeki, teman-teman masukin ke situ. Jadi pemilihan sekolah itu adalah bukan pemilihan asal-asalan. Atau misalnya anakku itu aktif banget, akhirnya kita masukin ke sekolah alam gitu dan lain-lain. Jadi intinya pemilihan sekolah itu adalah sesuai dengan visi misi kita. Ketika kita memilih sekolah, kita sudah yakin kita ini sejalan, kita ini sepakat dengan visi misi yang diusung oleh sekolah tersebut. Jika kita menitipkan anak kita, kita tahu bahwa anak-anak kita itu akan terbentuk sesuai dengan apa yang kita harapkan melalui visi misi. Jadi kalau milih-milih sekolah, salah satunya adalah selain visi misinya ya lihat aja. Kan sekolah itu punya budaya yang beda-beda ya Pak, Bu. Mohon izin saya cerita pengalaman saya. Uh, anak saya nggak semuanya loh kok saya sekolahin di sekolah agama Pak Bu gitu. Jadi saya punya anak 4, satu anak saya yang pertama namanya Mariam saya masukin ke Azhar memang sekolah agama gitu. Sebentar. Karena anak ini dari kecil memang punya kemampuan dalam menghafal yang sangat tinggi gitu dan ketertarikan terhadap agama yang sangat tinggi. Jadi masukin ke sekolah Azhar karena orientasinya nanti mau sekolah Azhar, mau kuliah di Azhar di Kairo gitu. Jadi saya masukin ke situ. Anak berikutnya ini anak yang sangat berbeda, anak yang kedua ini. Anak yang kedua ini sangat geraknya terlalu banyak gitu. Kinestetik. Sementara kalau Azhar itu yang sekarang anak pertama ini itu menghafal semua, menghafalin Quran, menghafalin hadis, semuanya menghafal. Anak kedua ini nggak bisa duduk diam menghafal tuh nggak bisa, bergerak gitu, sukanya bergerak. Kalau ditanya menjadi apa, jadi atlet bola kayak gitu. Nah akhirnya saya masukin dia ke international school, tapi ini anak-anak belum pesantren ya, tapi nilai-nilai yang diusung itu di rumahnya harus sama, jadi ditanamin dulu di rumah gitu. Adapun kalau nantinya pada saat dia harus asrama misalnya, berarti kita akan pilih visi misi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau Bapak tanya gimana ya, kan anak udah di pondok nggak bisa lagi untuk meeting sama anak tuh nggak bisa lagi. Nggak, Bapak sudah percaya kepada sekolah tersebut untuk membentuk anak itu. Dan percayalah Pak, anak-anak. Jadi karena saya juga punya pesantren, jadi saya memahami anak-anak itu berubah sesuai dengan mayoritas. Jadi culture pesantren itu akan mengubah karakter dia kok gitu dalam beberapa tahun ya, maksudnya nggak instan gitu, pelan-pelan karakternya akan berubah sesuai dengan culture dari pesantren itu. Contoh, saya masukin sekolah anak saya internasional, tapi Islamic internasional gitu. Saya pernah datang ke satu international school, dan saya nggak sesuai dengan visi misinya, karena ketika saya datang ke sana, saya lihat anak-anaknya ngelempar tas ke supirnya, ngelempar ini gitu ya. Saya ngerasa nggak sesuai dengan nilai saya gitu. Akhirnya saya nggak masukin ke situ gitu. Jadi karakter anak itu terbentuk karena culture dari pesantren itu. Jadi ini adalah tugas jeli dari para orang tua untuk melihat visi misi pesantren dan culture budaya dari sekolah itu kayak gimana. Anak-anak yang ada di situ tuh bentukannya kayak gimana. Nah, kira-kira anak-anak kita kan begitu juga tuh gitu. Adapun kalau nanti anak-anaknya heterogen, iya dia heterogen, tapi lama-lama dia akan satu. Ya, akan satu karena pesantren punya budayanya sendiri.
lama-lama karakter mereka akan satu gitu. Adapun kalau misalnya anaknya begitu begini itu kasuistik ya Pak, maksudnya nggak mayoritas kayak gitu. Itu memang selalu ada di setiap pesantren, selalu ada satu dua yang bermasalah itu selalu ada gitu. Yang butuh penanganan khusus selalu ada. Tapi mayoritas ketika mereka sudah ada di tempat tersebut, maka biah itu atau lingkungan itu akan mempengaruhi dia menjadi karakternya sama seperti teman-teman pesantren pada umumnya gitu. Jadi tergantung bapak dan ibu mau anak-anaknya karakternya kayak gimana, maka tergantung dari pilihan sekolah. Maka pilihan sekolah bukan pilihan main-main gitu. Kemudian wallahu alam. Kemudian berikutnya yang kedua, bagaimana waktu terbaik dalam menasehati anak. Menasehati itu punya adab. Adabnya apa? Fikul lima kol makol, fikul lima kol makol. Dalam setiap perkataan tuh ada tempat. Jadi kita lihat dulu tempatnya. Anak-anak sama kayak kita nih, kita nggak mau dinasehatin di depan orang banyak. Kata Imam Syafi'i, kalau kita menasehati orang harus empat mata gitu. Nggak boleh depan orang banyak. Kalau depan orang banyak namanya mempermalukan. Bukan untuk menasehati. Jadi pertama lihat tempat dulu. Kalau ingin ngobrol sama anak, mohon izin saya yang fakir ilmu, yang banyak salah dosanya ini. Kalau saya mau ngomong sama anak, saya akan bilang, boleh nggak Uma bicara? Kita ke kamar sekarang ya nak. Uma mau bicara gitu. Jadi bicaranya antar kita doang gitu. Sebagaimana kalau teman-teman kerja lah, teman-teman punya bos gitu. Teman-teman berbuat salah, teman-teman nggak mau ditegur depan orang banyak, pasti dipanggil ke ruangan gitu kan untuk diberikan nasihat gitu. Sama juga ke anak kita gitu juga. Jadi pilih tempat ketika bicara. Kemudian kedua, pilih pemilihan kata. Teman-teman tahu Nabi Musa aja ketika dakwah sama Firaun itu diajarin doa loh sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa dulu sebelum ngomong nasihat itu ada ritual loh teman-teman semua. Ada ritual dulu. Ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Kadang-kadang kita bicara, anak-anak nggak ngerti apa maksud kita gitu, karena kesalahan kita dalam berbicara. Jadi harus doa dulu dan memilih kata-kata. Nggak boleh haram, nggak boleh orang tua melabeli anak-anak negatif. Kamu bodoh, kamu nakal, kamu gimana sih nggak bisa-bisa? Kamu kok nggak seperti kakakmu? Kok kamu ketinggalan banget sih? Kamu kalau kayak gini terus jadi makin bodoh. Kalimat-kalimat itu tidak boleh dikeluarkan oleh seorang tua, oleh seorang guru, oleh seorang kakak, oleh seseorang yang punya pengikut gitu. Nggak boleh kalimat-kalimat itu karena kita ini nggak sebagai orang tua, tapi kita pendidik dan kita motivator. Bayangin kalau itu terjadi sama kita. Kalau tiap hari kita bilang kamu tuh bodoh, 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 lama-lama kita percaya bahwa diri kita bodoh atau anak kita percaya anak kita bodoh. Satu kisah teman-teman semua yang pernah saya ceritain juga. Ada seorang pengusaha hebat sekarang, pengusaha muslimah wanita. Dia bilang, waktu saya kecil, ayah saya selalu bilang, kamu tuh orang besar, sayang, kamu orang hebat, kamu orang besar, kamu orang hebat, kamu orang besar, kamu orang hebat. Akhirnya ketika ayahnya meninggal, anak itu menghadapi kesulitan berat dalam hidupnya, di otaknya dia bilang, aku ini orang hebat, aku orang besar, aku orang hebat, aku orang besar. Dia percaya dengan itu, akhirnya dia jadi orang besar. Itu bagaimana pengaruh kata-kata itu sedahsyat itu. Jadi kalau ingin menasehati, ada menasehati selain tempatnya lihat, kemudian pemilihan katanya. Dan kemudian lihat suasananya, tepat nggak bicara? Apakah saat itu anaknya lagi lapar, yang nggak bisa dinasehati? Apakah saat itu anaknya lagi ngantuk? Apakah saat itu anaknya lagi capek, baru pulang sekolah, atau baru pulang main, nggak bisa dinasehatin? Sebagaimana kita ngomong sama pasangan, sama suami, nggak bisa hari itu juga lagi marah, detik itu juga langsung marah, kan nggak bisa gitu. Atau meluapkan unek-unek kan nggak bisa. Jadi makanya dibutuhkan dengan namanya lihat tempat di mana kita bicara, lihat pemilihan kata kita, lihat suasana ketika kita bicara, suasana ketika anak itu dalam keadaan seperti apa, barulah kita bisa bicara dengan baik gitu, bisa bicara dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi dan marah itu nggak mesti teriak-teriak loh teman-teman semua gitu. Marah itu nggak mesti dengan nada tinggi, nggak mesti bentak-bentak. Bentak boleh kalau urusan yang bahaya, misalnya dia ada pisau atau dia ada pisau, jangan, itu boleh. Misalnya ada sesuatu yang bahaya itu boleh. Selain dari itu nggak boleh bentak-bentak teman-teman semua. Ya nggak boleh bentak-bentak. Segala sesuatu bisa dengan bicara baik-baik. Dan anak-anak, berdasarkan pengalaman saya bukan orang psikologi, saya nggak ngerti psikologi, tapi berdasarkan pengalaman saya dan punya 4 anak, anak-anak bisa diajak bicara baik-baik dari umur 4 tahun. Mereka udah ngerti itu semua. Gitu. Bicara baik-baik, kasih tahu bahwa kita sedih, kasih tahu bahwa kita hatinya lagi nggak enak, kasih tahu bahwa yang kita nggak suka perilakunya seperti ini, yang harus lakukannya seperti ini. Gitu. Kasih tahu dengan bicara baik-baik. Begitu teman-teman semua. Namun kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwa kita kelepasan. Kenapa? Karena kita capek.
karena kita lagi over ya, membuat kita kelepasan. Ingat, ilmu parenting nggak akan pernah bisa berjalan kalau kita nggak sabar. Dan ilmu parenting nggak akan bisa berjalan kalau kita sendirinya bermasalah. Makanya ibu itu harus bahagia, ibu harus sehat, ibu harus waras. Karena kalau nggak akan bisa tuh ngomong baik-baik nggak akan bisa. Kalau kita kecapean, kalau kita sedih terus-menerus nggak akan bisa. Tapi kalau kita belajar dari ibunda para ulama ini ya, kayak Siti Hajar lah, saya ceritakan dalam buku ini. Coba gimana nggak sedih ditinggalin sendiri di kota Mekah, sendirian loh, nggak ada siapa-siapa. Tapi dengan kecerdasan emosionalnya, akhirnya beliau bisa melewati itu semua. Nggak mesti marah-marah sama Allah, nggak mesti teriak-teriak, nggak mesti gitu. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Wallahu alam. Jadi gitu untuk teman-teman semua yang yang merasa nasihatin anak susah, mungkin cara kita salah. Mungkin tempatnya nggak benar karena di depan orang banyak mempermalukan loh. Kalau kita ngomelin anak di depan anak-anak lain, itu mempermalukan dia. Dia nggak suka dengan kayak gitu. Sebagaimana kita nggak suka kalau kita dimarahin depan orang lain. Kemudian pemilihan kata kita kurang bijak mungkin. Sehingga anak-anak merekam dan anak-anak ngelihatnya kita jadi orang yang kasar, yang suka bentak-bentak. Enggak juga, enggak kok. Rasulullah nggak pernah bentak-bentak kok. Tapi orang tahu kalau Rasulullah lagi marah dari perubahan wajah gitu. Ya, jadi kita minta sama Allah supaya nggak terbiasa di rumah itu dengan kata-kata yang teriak-teriak atau bentak-bentak, apalagi kata-kata yang negatif, labeling yang negatif. Kita hindari itu. Kalaupun dulu kita diasuh seperti itu, kita potong mata rantai itu. Enggak, sekarang kita udah belajar parenting, kita udah belajar bagaimana Allah ngajarin kita, bagaimana Nabi Muhammad ngajarin kita. Kita belajar bahwa enggak gitu kok. Untuk menegur anak tuh ada caranya kok. Nabi Musa itu disuruh sama Allah qala layyina, ngomong yang lembut ya sama Firaun gitu. Itu Firaun itu. Anak kita kan bukan Firaun ya. Jadi ngomong sama Firaun itu ngomongnya yang lembut loh gitu dengan doa tadi. Jadi itu mudah-mudahan bisa dilakukan oleh kita semua insya Allah. Nggak mudah, tapi bisa insya Allah. Berikutnya anak-anak bilang, Allah katanya maha melihat, berarti Allah matanya banyak. Makanya masuk ilmu tauhid tadi. Ilmu tauhid tadi saya nyanyi wujud kidam baqo. Nah, itu salah satu sifatnya adalah bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Salah satu sifat Allah itu Allah nggak sama makhluk. Gitu. Jadi Allah nggak bisa dirupakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, nggak bisa gitu. Jadi kita cuma bilang bahwa kita bisa jelasin secara sederhana, nah Allah tuh punya sifatnya. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya, kalau misalnya anak-anak kecil gitu ya. Ini sifatnya wujud, kidama, komo, khalafat, udah hawadisi gitu. Dan seterusnya, itu sambil diceritain, oh ternyata Allah itu itu Allah tuh nggak ada yang nyiptain sayang. Allah tuh terdahulu, Allah tuh kekal, nggak mati-mati. Nah, semua orang mati, Allah nggak mati-mati. Kemudian Allah punya sifat lagi, Allah tuh nggak sama, nggak ada yang menyamakan Allah. Jadi masuk aja ke situ gitu. Allah itu nggak bisa disamain dengan makhluk karena itu bagian dari uh, sifatnya Allah tuh kayak gitu gitu. Jadi kalau anak-anak bilang Allah matanya banyak yang enggak, Allah nggak sama seperti makhluk, dia nggak sama seperti manusia sayang. Tapi Allah itu Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Cukup sampai situ aja. Jadi nggak usah berpanjang-panjang dengan menjelaskan yang lain-lain. Cukup dengan menerangkan bahwa Allah punya sifat-sifat sayang. Salah satu sifatnya adalah diajarin tadi Bu, ada 20 sifat Allah tuh. Ntar kita belajar dulu, Ibu buka Google, Ibu lihat. Ibu ajarin dengan lagu-lagu. Nah, salah satu sifat Allah adalah Allah nggak sama dengan makhluk. Gitu. Segitu dulu aja untuk anak-anak. Nggak usah panjang-panjang. Segitu dulu aja penjelasan kepada anak-anak. Wallahu alam. Gitu. Ya, sehingga anak-anak nggak membuat Allah tuh ada rambutnya, ada tangannya, nggak ada bayangan itu sayang. Allah nggak sama-sama makhluk gitu. Berdasarkan sifat-sifatnya Allah SWT. Untuk anak-anak rasanya cukup segitu dulu Bu. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu mendetail karena kalau mendetail jadinya nanti khawatir jadi kemana-mana bayangannya gitu. Gitu ya. Tapi Allah ada. Sebagaimana kamu ngeliat angin deh angin. Kamu bisa ngerasain angin nggak? Angin ada nggak? Ada. Bisa lihat nggak? Nggak ada. Iya, sama. Allah itu nggak terlihat, tapi kamu bisa rasakan kan? Kamu bisa rasakan dari mana? Ada langit. Ini siapa yang buat langit kayak gini nih? Ini siapa yang buat bintang? Ini siapa yang buat bintang? Ini siapa yang buat ini gitu? Jadi masuk ke ilmu tauhid, ya bahwa membuat bahwa Allah itu ada, nggak harus kelihatan tapi terlihat dari ciptaan-ciptaannya, gitu. Wallahu a'lam. Begitu mungkin teman-teman semua. Oke, Kembali kepada baik. moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, cukup ya, teman-teman semuanya. Tadi sudah dijawab oleh Ustazah Oki. Dan mohon izin, Ustazah, barangkali ada closing statement untuk sebagai pengingat kami semua untuk semangat menanamkan tauhid kepada anak-anak.
eh, saya cuma bisa bilang sama teman-teman semua, kayaknya mudah ya kita ngomong ini, ngomong itu gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang nggak mudah, apalagi kalau diri kita sendirinya bermasalah. Bermasalah tuh maksudnya apa? Kita kan manusia biasa ya, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita ngerasa lelah. Gimana ya cara kita bisa buat anak-anak kita hebat, kita sendiri aja masih berjuang untuk diri kita sendiri. Maka mungkin di sini karena banyak kan ibu-ibu, saya hanya ingin mengatakan bahwa ibu yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri. Jadi engkau harus bahagia dulu, gitu. Engkau harus selesaikan dulu apa yang ada pada dirimu sehingga engkau punya kekuatan besar untuk ngurusin anak-anakmu. Gitu. Jadi ini jadi kekuatan bagi kita untuk kita harus terus sehat, kita harus terus kuat, kita harus terus bahagia supaya kita bisa baik dalam mendidik anak-anak kita. Gitu. Supaya kita baik dalam membimbing mereka. Karena kalau teman-temannya sakit, teman-temannya terluka, teman-temannya nggak stabil, anak-anak jadi berantakan, kasihan. Mereka nggak punya salah apa-apa. Mereka harus punya masa depan yang baik. Mereka harus tumbuh jadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Dan itu butuh orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu siapa? Orang-orang yang kuat. Tadi sudah banyak saya ceritakan. Bagaimana mereka tuh rata-rata ibu tunggal. Saya cuma bisa bilang di sini, ibu tunggal itu bukan berarti janda yang suaminya meninggal atau bercerai. Enggak ya. Banyak loh rumah tangga yang istri berjuang sendirian loh karena suaminya terlalu sibuk misalnya atau suaminya hadir hanya untuk memberi nafkah misalnya atau dalam rumah itu ibunya yang berjuang sendiri itu juga bisa disebut sebagai ibu yang berjuang tunggal gitu. Nah, belajar dari kisah-kisah yang saya sebutkan tadi itu rata-rata mereka itu adalah ibu-ibu tunggal dan mereka bisa menghantarkan anak-anak mereka jadi anak-anak hebat. Kenapa? Karena merekanya stabil. Jadi minta sama Allah supaya kitanya stabil kondisinya, supaya kitanya waras, supaya kitanya bahagia. Dengan begitu kita bisa membina anak-anak kita insya Allah. Anak-anak kita harus punya masa depan yang cerah, yang hebat, yang bagus, karena mereka kelak akan jadi orang-orang kebanggaan Allah dan Rasulnya. Dimulai dari kita sendiri. Dan kalau kita ada salah, minta maaf. Minta maaf atas kebodohan kita, kepakiran ilmu kita, atas parenting kita yang salah. Minta maaf sama 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 anak. Berapapun usia anak itu, mungkin dia menyimpan luka atas pengasuhan masa kecilnya yang gak baik. Maka minta maaf setelah kita sadar kita banyak kesalahan dalam didiknya, minta maaf sama dia minta maaf pada anak kita belum menjadi ibu yang sempurna untuk dia gitu gitu ya teman-teman semua, kirimkan doa terus untuk anak-anak kita karena kullu kalam doa, semua perkataan adalah doa, semua perkataanmu adalah doa dan jangan pernah keluar kalimat-kalimat negatif untuk anak-anak kita insya Allah. Minta ampun sama Allah atas kekuranganmu, atas kebodohanmu, atas tidak sabarmu, atas waktumu yang sedikit untuk anak-anakmu, atas kekasaranmu pada anak-anakmu, minta ampun pada Allah SWT karena belum jadi ibu yang baik gitu ya. Begitu ya teman-teman semua. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah, jazakillah khair. Semoga Ustazah sehat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Ustazah, kita mau foto bersama terlebih dahulu. Ya. Boleh dibantu Mimin untuk foto bersama ya. Oke, Bapak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas pemaparan materi hari ini. Sehat-sehat selalu Ustazah beserta keluarga. Salam untuk keluarga di rumah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, nanti akan dibagikan door prize tadi untuk yang aktif ya. Dan sebelumnya saya ambil sedikit ringkasan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Oki. Jadi untuk menanamkan dan mengokohkan tauhid kepada anak-anak, kita kenalkan tauhid itu lewat rukun iman ya, dan kita sampaikan kepada anak-anak kita itu untuk mengenalkan Allah, Allah, Allah lagi, Allah terus ya. Apapun Allah lagi dan Allah lagi gitu ya. Dan
hal kecil pun tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah, meminta garam pun eh, kita meminta kepada Allah dulu sebelum kita membeli. Kemudian tadi mau makan, mau yang lain-lain gitu, Allah dulu kita minta Allah. Dan hal yang seperti itu kita tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustazah Oki hari ini memberikan banyak manfaat. Dan teman-teman yang sudah mencatat hari ini sebarkan kembali lewat Instagram Story dan jangan lupa nanti share dan juga tag akun Ustazah Oki Setiana Dewi, kemudian @syamil_Quran, kemudian @At-Taqwa Store Official dan juga Mas Kanul Hufaz ya. Dan tadi sudah kami catat ya siapa saja yang sudah aktif selama kegiatan. Coba boleh nanti menghubungi admin ya. Tapi saya bacakan terlebih dahulu siapa saja yang menjadi pemenangnya. Yang pertama adalah Dini Herdiani, kemudian Kak Puji, Kak Siti Rahmah, Kak Lydia, Kak Mayang Dwi, Kak Luwu, Kak Indah Susanti, Kak Maria Kusmawati, Kak Eri Eka Sukarini, dan Kak Chandra. Ada di sini yang sudah menang? Oh, Masya Allah. Boleh nanti langsung menghubungi ke admin. Ada di nomor 081 224444883. Silakan nanti ya bagi para pemenang boleh langsung kontak Mimin ya ke admin di 081 22 444 883. Ya, ada juga ya di kolom chat. Boleh saya kembali infokan Kak Dini Herdiani, Kak Puji, Kak Siti Rahma, Kak Lydia, Kak Mayang Dwi, Kak Luwu, Kak Indah Susanti, Kak Maria Kusmawati, Kak Eri Eka, dan Kak Chandra. Boleh segera menghubungi ke admin. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat kepada pemenang. Dan tenang, ini